Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Agni Zamzami dari kelas PAI 3C dengan NIM nomor induk mahasiswa 238101112. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat. Seperti pepatah berkata, perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Hari ini kita akan membahas bagaimana peradaban Islam modern di Asia Barat. Ya, lanjut saja ke penjelasan mengenai peradaban Islam modern di Asia Barat. Peradaban Islam modern di Asia Barat ini merupakan kelanjutan dari tradisi Islam klasik yang menghadapi tantangan baru seiring dengan datangnya era modern. Nah, berikut ini itu rangkaian atau rangkuman singkat tentang perkembangan peradaban Islam di kawasan ini. Yang pertama, dalam konteks sejarah, kemunduran kekhalifahan Utsmaniyah abad ke-18 sampai 19. Kekhalifahan Utsmaniyah ini memimpin sebagian besar wilayah Asia Barat mengalami kemunduran akibat masalah internal seperti korupsi, stagnasi ekonomi, dan tekanan dari kekuatan kolonial Eropa. Selanjutnya, penetrasi kolonial Eropa, Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya mulai mendominasi secara politik dan ekonomi, memicu ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Yang kedua itu era reformasi, islah dan tajdid. Yang pertama itu gerakan modernis. Ulama seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho memimpin upaya pembaharuan Islam. Mereka menyerukan informasi intelektual dan sosial untuk menjawab tantangan modern, termasuk menekankan pendidikan, rasionalitas, dan pembebasan dari kolonialisme. Selanjutnya, pembaruan pemikiran Islam. Modernisasi Islam berusaha mengharmonisasikan tradisi Islam dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi, sains, dan kebebasan individu. Lanjut, yang ketiga itu kemerdekaan dan perjuangan identitas pada abad ke-20. Yang pertama, setelah Perang Dunia II ini, banyak negara di Asia Barat yang memperoleh kemerdekaan, termasuk Irak, Suriah, Jordania, dan Arab Saudi. Nah, akan tetapi mereka menghadapi tantangan dalam membangun identitas nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ini kebangkitan Islamisme di pertengahan abad ke-20, gerakan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan gerakan serupa di wilayah lainnya yang mempengaruhi politik Islam di Asia Barat. Oke teman-teman, lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu peradaban dan lahirnya agama-agama di Asia Barat. Wilayah Asia Barat ini punya keberagaman suku bangsa. Suku bangsa ini tuh telah melahirkan kebudayaan yang berbeda-beda sehingga memiliki pengaruh besar dalam sejarah Asia Barat. Nah, dampak dari kebudayaan tersebut yaitu lahirnya peradaban kuno dari berbagai daerah seperti Mesopotamia, lembah Sungai Yordania, dan lembah Sungai Nil. Nah, untuk letak geografisnya ini, wilayah Asia Barat yang strategis mempengaruhi kekayaan alam yang ada di wilayah Asia Barat, terutama minyak. Nah, wilayah Asia Barat ini juga merupakan wilayah yang kaya akan minyak. Nah, akan tetapi sumber daya alam minyak ini tuh membawa pertikaian serta incaran dari berbagai bangsa. Nah, khususnya bangsa Eropa dan Amerika. Pusaran konflik di wilayah Asia Barat sebagian besar ini diakibatkan adanya perebutan wilayah yang memiliki kandungan minyak. Nah, selain itu juga kawasan Asia Barat juga merupakan tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar di dunia. Nah, antara lainnya itu kekristenan dan Islam. Selain itu terdapat agama Majusi, menyembah api atau Zoroaster, Persia, dan Yahudi, Israel, dan juga agama Gnostisme yang dianut bangsa Persia. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu dinasti di Asia Barat. Asia Barat ini punya 3 dinasti yang terkenal. Yang pertama dinasti Umayyah
ada dinasti yang dibangun oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dinasti ini tuh dibangun karena Muawiyah melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan ahli konflik antara keduanya. Sudah diwariskan ketika adanya permusuhan antara Bani Umayyah dan Ahlul Bait Rasulullah sejak zaman Rasulullah oleh Abu Sufyan pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, dinasti Umayyah ini berhasil memperluas daerah Islam hingga meliputi Romawi, Afrika Utara, dan daerah-daerah timur. Mengenai periodisasi pemerintahan Daulah Abbasiyah yang dibagi ke dalam 5 periode. Periode pertama disebut sebagai periode pengaruh Persia. Nah, pertama ini, yang kedua disebut sebagai pengaruh Turki pertama, periode ketiga disebut sebagai kawasan kekuasaan Bani Buwawih dalam pemerintahan Abbasiyah atau masa pengaruh Persia kedua. Nah, periode keempat disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Abbasiyah atau disebut dengan pengaruh Turki kedua. Periode kelima disebut sebagai masa khalifah yang bebas dari pengaruh lain namun kekuasaannya tetap dan efektif hanya di kota. Nah, dalam perkembangannya dinasti Umayyah berkembang sangat pesat sehingga bisa ini lahir-lahir ilmuwan yang mampu membawa Islam ke puncak kebudayaan dan pengetahuan. Selanjutnya dinasti Fatimiyah. Pada bab ini tuh dijelaskan bagaimana khilafah Fatimiyah didirikan di Afrika Utara, lalu meluas hingga ke timur hingga berhasil merebut Mesir dan Syria. Dinasti Fatimiyah yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar serta membuat kota Kairo sebagai pusat kebudayaan Islam. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mendorong kebangkitan Islam modern. Yang pertama itu faktor internal, yang mana kesenjangan yang parah antara idealisme ajaran Islam dan realitas kehidupan umat Islam adalah faktor internal munculnya kebangkitan Islam. Nah, idealisme Islam ditemukan dalam sumber keagamaan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabawi atau doktrin Islam. Selain itu juga ditemukan dalam dinamika kehidupan umat Islam, yaitu sejarah dan kehidupan sosial mereka. Nah, selanjutnya yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling mudah dilihat dalam konteks ini itu kemajuan Barat dan dominasinya atas dunia Islam yang telah jelas setidaknya sejak abad ke-16. Sekali lagi dominasi Barat atas umat Islam ini didahului oleh proses yang berlangsung selama berabad-abad. Jika disederhanakan, maka dimulai dengan kesadaran baru di Eropa Barat pada abad ke-14 sampai ke-17. Lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Asalnya ini Afghanistan atau Iran, yang perannya ini pelopor gerakan pan-Islamisme yang menyerukan persatuan Islam melawan imperialisme Barat. Yang kedua, menekankan pentingnya reformasi sosial pendidikan dan intelektual dalam dunia Islam. Yang terakhir, pikirannya menginspirasi gerakan modernisasi Islam di Asia Barat. Selanjutnya, tokoh yang kedua Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Asalnya dari Mesir, perannya itu murid Jamaluddin Al-Afghani, dikenal sebagai reformasi Islam yang menekankan pembaharuan hukum Islam, ijtihad dan harmoni antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, sebagai mufti Mesir, ia mereformasi sistem pendidikan Islam dan memperjuangkan toleransi beragama. Yang ketiga, yaitu Rosid Ridho 1865 sampai 1935. Asalnya itu dari Lebanon. Perannya pengikut Muhammad Abduh yang melanjutkan ide-ide modernisme Islam. Selanjutnya yaitu Abdul Rahman Al-Khawalibmi 1855 sampai 1902. Kritus kekuasaan Utsmaniyah dan pendukung kebangkitan Arab. Yang terakhir itu Hasan al-Banna 1906 sampai 1949. Asalnya ini dari Mesir. Nah, tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam berbagai aspek seperti reformasi agama, kebangkitan nasionalisme dan perjuangan melawan imperialisme ini, mereka membentuk arah perkembangan Islam modern di Asia Barat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Seberat apapun beban di pundakmu dan seberisik apapun isi kepalamu, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemudahan di setiap langkah dan prosesmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.